Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini, kita masih pada materi aljabar, yaitu dengan subbab, penjumlahan, dan pengurangan bentuk aljabar. Ini materi kelas 7 semester 1. Diharapkan setelah menonton video ini, kalian mampu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum masuk ke materi, kita pahami ilustrasi berikut. Siti dan Tika berbelanja bahan masakan ke supermarket. Siti dan Tika membeli beberapa udang, daging, dan ikan. Sekarang kita bantu Siti dan Tika untuk menjumlahkan bahan masakan mereka masing-masing. Tentu kita hanya bisa menjumlahkan kalau jenisnya sama, udang dengan udang, daging dengan daging, ikan dengan ikan. Siti membeli 5 udang, 4 daging, dan 3 ikan. Sedangkan Tika membeli 2 udang, 3 daging, dan 3 ikan. Gampang ya, kita tinggal menjumlahkan bahan masakan yang sejenis. Sekarang pertanyaan berikutnya, berapa total barang belanjaan Siti dan Tika seluruhnya? Otomatis kita tinggal menjumlahkan bahan masakan Siti dan Tika yang sejenis. 5 udang dengan 2 udang sama dengan 7 udang. Kemudian 4 daging ditambah 3 daging, ini sama dengan 7 daging. Dan terakhir 3 ikan ditambah 3 ikan sama dengan 6 ikan. Nah, setelah kita melihat ilustrasi di atas, dapat kita simpulkan kalau penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mengelompokkan suku-suku sejenis. Jadi seperti yang tadi, ikan dengan ikan, udang dengan udang, atau daging dengan daging. Dan perlu diingat, suku-suku jenis maksudnya suku yang memiliki variabel yang sama atau suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Sekarang kita lihat ke contoh. 2A ditambah 3A sama dengan, karena variabel sudah sama, kita tinggal menjumlahkan koefisiennya. 2 ditambah 3 sama dengan 5, jadi hasilnya 5A. Soal kedua, 7x kuadrat dikurang 3x. Walaupun variabelnya sama-sama ada x, tapi ini tidak suku sejenis karena yang satu ada x kuadrat, yang satu lagi tidak. Berarti operasi pengurangan berikut tidak bisa diselesaikan atau ini sudah hasil akhir. Soal ketiga, 4P ditambah 2Q dikurang P. Di sini ada 2 variabel, P dan Q. Langkah pertama, kita kelompokkan yang sejenis. 4P dikurang P sama dengan 3P. 2Q, karena tidak ada pasangan, kita tulis kembali. Jadi hasilnya 3P tambah 2Q. Soal keempat, min 3A ditambah 2B ditambah 7A kurang 5B. Di sini ada 2 variabel, A dan B. Tinggal kita kelompokkan. A dengan A, B dengan B. Min 3A ditambah 7A. Ingat, ini operasi penjumlahan dan pengurangan bilang bulat. Tanda di depan angka itu punya angka tersebut. Min 3A ditambah 7A sama dengan 4A. Atau hutang 3 punya uang 7, otomatis sekarang kita punya uang 4. Kemudian 2B dikurang 5B. Punya uang 2, punya hutang 5, berarti sekarang kita punya hutang 3. Maka hasilnya
8A dikurang 3B. Sudah mulai paham? Contoh soal berikutnya. Dalam kurung 7A ditambah 4B ditambah dalam kurung 8A kurang 6B. Kalau ada tanda kurung, kita harus buka tanda kurung terlebih dahulu. Karena dihubungkan oleh tanda plus, berarti tanda kurung tinggal kita buka saja. 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurang 6B. Tinggal kita kumpulkan yang sejenis. 7A ditambah 8A sama dengan 15A. Kemudian 4B dikurang 6B. Ingat, tanda plus atau minus itu milik angka setelahnya. Berarti 4B dikurang 6B sama dengan min 2. Hasilnya 15A dikurang 2B. Soal berikutnya. Dalam kurung 7A ditambah 4B dikurang dalam kurung 8A kurang 6B. Karena dihubungkan oleh tanda minus, berarti minus harus kita kalikan ke dalam kurung setelahnya. Min dikali 8A, min 8A. Min dikali min, hasilnya plus. Jadi min dikali min 6B, hasilnya plus 6B. Kemudian tinggal kita kelompokkan. 7A dikurang 8A. Hasilnya min A. Kemudian 4B ditambah 6B, hasilnya 10B. Jadi hasil akhirnya min A ditambah 10B. Soal berikutnya. Ini penjumlahan 3 suku. Dalam kurung 16A ditambah 2B tambah 4C ditambah 5A kurang 9B tambah 2C. Karena tanda tambah, kurung tinggal kita buka. 16A tambah 2B tambah 4C tambah 5A kurang 9B tambah 2C. Tinggal kita kelompokkan. 16A ditambah 5A, 21A. Kemudian 2B dikurang 9B. 2 dikurang 9 sama dengan min 7. Jadi hasilnya min 7B. Kemudian 4C ditambah 2C hasilnya 6C. Bagaimana? Sudah paham? Agar lebih paham, silakan dikerjakan latihan berikut. Ya, sampai di sini materi hari ini. Sampai bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.